Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk adik-adikku para pembelajar fisika, sahabat Sagufindo yang hebat luar biasa. Semoga tetap sehat dan semangat ya. Oke. Kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang teori kinetik gas. Kita harapkan adik-adik setelah belajar bersama ini, adik-adik akan lebih mengerti bagaimana karakteristik suatu gas ideal. Kemudian yang kedua, adik-adik juga akan lebih memahami hubungan antara beberapa besaran makro yang ada di teori kinetik gas ini. Antara lain tekanan, kemudian volume, dan suhu dalam satuan Kelvin. Oke, sudah siap adik-adik semuanya? Senyum dong. Ya, kita mulai ya. Adik-adik, di dalam belajar gas ini sebenarnya sangat rumit. Artinya gas itu kecil banget, partikel-partikelnya tidak tampak, jadi sangat abstrak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita mencoba menggunakan simulasi dari PET untuk memberikan gambaran yang jelas bagaimana sih karakteristik dari gas ideal, ya. Nah, ini adalah kotak. Kotak ini anggap aja sebagai ruang di dalam volume tertentu. Kemudian di sini ada termometer. Kemudian di sini ada alat ukur tekanan. Kemudian di sini ada pompa yang akan memompa sejumlah gas masuk ke dalam ruangan ini. Kemudian di sini ada alat pemanas yang akan mencoba menaikkan suhu ataupun menurunkan suhu, ya. Nah, anak-anak jangan dibayangkan bahwa ruangan ini besar. Ini ruangannya adalah sangat-sangat kecil dalam ukuran 10 nanometer. 10 nanometer. 1/100 juta meter. Anak-anak bisa bayangkan betapa kecilnya. Oke, semoga bisa memudahkan untuk kita semuanya ya. Di sini ada ruangan pada suhu tertentu, kemudian kita akan mencoba masukkan partikel ke dalam gas ini, sejumlah partikel. Nanti jumlahnya partikel akan terlihat di sini ya. Kita coba pompa, kemudian kita tekan. Yes. Maka akan tampak sejumlah partikel. Di sini tertulis 25 partikel. Partikel gas. Anak-anak silakan diamati. Nah, adakah partikel yang diam? Bagaimana gerakannya? Adakah yang bergerak parabola atau bergerak melingkar misalnya? Adakah yang bertumbukan? Lihat tumbukannya antara apa dengan apa. Baik adik-adikku semuanya, setelah kita mengamati bagaimana kelakuan dari partikel-partikel yang dimasukkan ke dalam satu ruangan, ayo kita coba simpulkan bagaimana sih karakteristik dari gas ideal. Yang pertama, iya betul, jadi gas ideal itu terdiri dari partikel-partikel yang jumlahnya banyak. Kemudian yang kedua, kita juga melihat partikel-partikel itu akan selalu bergerak secara acak di dalam lintasan berupa garis lurus, betul, garis lurus. Kemudian yang ketiga, ya, partikel-partikel tersebut kemungkinan akan bertumbukan, yaitu tumbukannya antara partikel dengan partikel atau partikel dengan dinding ruangan. Dan tumbukannya ini adalah termasuk tumbukan lenting sempurna, di mana tidak ada energi yang hilang setelah tumbukan. Kemudian yang berikutnya, adik-adik juga bisa melihat waktu sentuh ketika dia bertumbukan itu sangat-sangat singkat. Sangat-sangat singkat. Oke. Kemudian yang berikutnya lagi, adik-adik juga bisa melihat bagaimana ukuran partikel dibandingkan dengan ruangannya. Iya, betul. Jadi ukuran partikelnya sangat-sangat kecil dibandingkan dengan besarnya ruangan. Dan karena
masing-masing partikel senantiasa bergerak, maka harus mengikuti hukum Newton tentang gerak, yaitu hukum kedua Newton tentang gerak berlaku. Baik adik-adik semuanya, setelah kita mengerti bagaimana karakteristik dari gas ideal, maka berikutnya kita mencoba bagaimana mencari hubungan antara besaran-besaran makro yang ada di gas ideal ini, yaitu besaran suhu dan besaran tekanan. Sementara di proses ini volumenya dibuat tetap, ya, volumenya dibuat tetap. Artinya ruangan ini besarnya tetap, tidak bisa diperbesar ataupun diperkecil. Kita catat yang pertama pada suhu 300 Kelvin, kemudian tekanannya menunjuk 2,9. Nah sekarang bagaimana kalau ini suhunya kita coba naikkan ya. Anak-anak bisa mengamati berapa yang tertera di Kelvinnya, kemudian berapa tekanan yang tertera di alat ukur tekanan. Perhatikan juga ini gerakan partikelnya seperti apa kalau suhunya dinaikkan. Ya, kita coba naikkan ya. Misalnya menjadi sekitar 400. Oke. Di sini tertera suhunya sekarang menjadi 410. Tekanannya naik menjadi 4,0 atmosfer. Kalau dibuat kilopascal menjadi seperti ini. Ya. Nah, sekarang kita amati. Oh, ternyata suhunya naik, oh tekanannya juga naik. Gerakannya agak lebih cepat lagi. Kita coba ya, panaskan lagi. Yes. Misalnya sampai 550. Tekanannya berubah menjadi 5,4 atmosfer. Pergerakannya juga semakin dinamis. Kita naikkan lagi, ekstrim lah, sampai suhu 1000. Ini suhunya menjadi 1049 Kelvin. Tekanannya juga ikut naik anak-anak, menjadi 10,2 atmosfer. Pergerakannya menjadi lebih gencar. Baik, dari sini adik-adik bisa menyimpulkan, ya, kira-kira kesimpulannya apa? Hubungan antara besaran suhu dengan tekanan. Iya, benar. Iya, betul ya. Jadi semakin suhunya dinaikkan, maka tekanannya juga ikut naik. Ini secara fisika disebut dengan berbanding lurus. Jadi kalau redaksinya kita perbaiki menjadi suhu berbanding lurus dengan tekanan. Artinya kalau suhunya naik, maka tekanannya juga ikut naik. Kemudian lihat pergerakannya, kalau suhunya naik, maka kecepatan partikelnya juga ikut naik. Ikut lebih cepat, gitu ya. Nah sekarang, bagaimana kalau suhunya kita turunkan? Ayo kita turunkan, apa yang terjadi? Yes. Dilihat adik-adik, perubahan antara suhu dengan tekanan. Ketika suhunya diturunkan, tekanannya juga ikut turun. Kita buat ekstrim, nah ini tampak sudah. Pada suhu 91 Kelvin, ini kalau dibuat Celsius berapa ya? Min 182 Celsius. Tekanannya tinggal 0,9. Dan pergerakannya dilihat, semakin lambat. Nah sekarang kita coba bagaimana misalnya ini kita buat 0. Apa yang terjadi ya? Kita dinginkan. Suhunya terus turun. Bisa ya ini. Mencapai 0 Kelvin. Tekanannya juga 0. Dan kita lihat partikel-partikelnya relatif diam untuk volume yang tetap. Nah, ini yang sering disebut sebagai nol mutlak. Jadi pada suhu 0 mutlak atau 0 Kelvin, ini partikel-partikel relatif diam. Perlu diketahui bahwa orang yang pertama kali menyelidiki hubungan antara besaran suhu dengan tekanan,
Ini adalah seorang ilmuwan Perancis yang bernama Joseph Louis Gay-Lussac yang hidup sekitar abad 17-18. Ya, mereka merumuskan sehingga dikenal dengan hukum Gay-Lussac yang kemudian dirumuskan menjadi P berbanding lurus dengan T, atau boleh juga ditulis dengan P per T sama dengan konstan. Atau secara hubungan persamaan boleh ditulis dengan P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Yang perlu diingat, suhu harus di dalam satuan Kelvin. Oke, baik anak-anakku. Itu yang bisa kita pelajari kali ini. Semoga bisa memberikan gambaran yang lebih mudah di dalam belajar fisika. Tetap semangat, tunjukkan bahwa kita bisa. Ayo kita buat bangga orang tua kita. Sampai ketemu pada kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.